Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya menentukan gagasan pokok atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Gagasan pokok ini menjadi suatu momok ya, sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang banyak ketika menghadapi soal-soal ujian, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa soal-soal seperti gagasan pokok ini kerap muncul dalam soal-soal ujian, baik itu ujian CPNS, ujian PPG, ujian sekolah, atau bahkan ujian-ujian yang lain lah. Soal bahasa Indonesia yang berjenis gagasan pokok seperti ini, uraian-uraian panjang, teks-teks panjang, kemudian kita diminta untuk menentukan gagasan pokoknya, ini selalu muncul, dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa dibilang tidak diharapkan oleh orang ya ketika menghadapi ujian, kemudian ketemu dengan jenis soal seperti ini. Nah, di video kali ini kita akan mengupas mengenai itu, bagaimana sih caranya untuk menentukan sebuah gagasan pokok dalam suatu paragraf. Penjelasan mengenai gagasan pokok ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Yang belum melihat videonya, yang belum menonton videonya, silahkan dilihat tayangannya di sini nih, ya. Atau nanti dilihat aja di deskripsi ya. Nah, oke. Untuk penjelasan lebih jelasnya, langsung saja kita lihat videonya. Oh ya, buat kawan-kawan yang baru mantengin channel ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like kalau kalian suka apa yang dibahas dalam video ini, komen, dan jangan lupa di share ke kawan-kawan yang lain biar kawan-kawan yang lain bisa menyaksikan video ini juga. Untuk kawan-kawan yang udah subscribe video ini, yang udah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar. Oke, kita langsung saja ke videonya, saksikan. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat tampilan layar laptop saya. Di sini saya sudah menyiapkan 3 jenis paragraf ya. Dari ketiga paragraf ini merupakan jenis paragraf yang berbeda. Salah satu dari 3 paragraf ini ada yang paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf variatif. Dari ketiga jenis paragraf ini kita coba untuk menentukan gagasan pokok. Kita coba dari paragraf pertama ya. Kita tulis dulu. Menentukan gagasan pokok. Oke. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 kalimat ya. Dari 6 kalimat ini kita coba tentukan gagasan pokoknya ya. Nah, ingat kawan-kawan, dalam menentukan gagasan pokok seperti ini, apabila kita menjumpai soal-soal ya berkaitan dengan gagasan pokok, perlu sih kita membaca keseluruhan paragraf. Tapi ketika kita ujian itu kan kita dibatasi oleh waktu ya. Kita punya kalkulasi, punya hitungan-hitungan dalam satu soal, kita harus mengerjakan dalam waktu berapa menit, seperti itu. Nah, jadi ketika kita jumpa jenis soal yang berkaitan dengan gagasan pokok seperti ini ya, mungkin kita tidak harus membaca keseluruhan teks. Nah, jadi di sini saya akan mencoba kiat-kiat ya, atau trik ya. Trik apa ya namanya? Trik ya, boleh dibilang trik lah ya, atau kiat-kiat lah menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, ingat kawan-kawan bahwa gagasan pokok itu letaknya hanya ada 2 di dalam setiap paragraf. Kalau tidak di awal ya di akhir, kan begitu ya, atau awal dan akhir. Jadi, dan perlu lagi kita ketahui bahwa gagasan
gagasan pokok itu masih bersifat umum. Jadi kita harus mencari lebih dulu kalimat yang sifatnya masih umum. Artinya kalimat itu memerlukan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci dari kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya. Begitu. Nah, jadi kita coba yang pertama ini. Cara yang pertama kita lihat dulu ya kalimat pertamanya. Kalimat pertama dari paragraf itu, kemudian kita lihat kalimat terakhirnya. Nah, kita lihat kalimat pertama. Biasanya kalau kita sudah jumpa di kalimat pertama dan kita lihat kalimat keduanya, ya kita sudah bisa pastikan, kita sudah bisa tentukan bahwa kalimat pertama itulah sebagai gagasan pokok. Kita coba lihat kalimat pertamanya. Diketahui bahwa lebih dari 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan baik sedang maupun berat. Nah, jangan lupa kawan-kawan bahwa gagasan pokok itu sifatnya masih umum. Jadi di sini kita lebih dulu menentukan kalimat utamanya, bukan gagasan pokoknya. Ya, kalimat utama itu sifatnya juga masih umum. Ya, kalimat utama, gagasan pokok itu keduanya masih bersifat umum yang memerlukan penjelasan-penjelasan. Ya, nah kita lihat kalimat pertama. Diketahui bahwa lebih dari 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan, baik sedang maupun berat. Nah, kita lihat di kalimat ini, apakah kalimat ini masih umum? Apabila kalimat ini masih umum, maka kalimat inilah kalimat utamanya. Nah, tapi kalau kalimat ini kita lihat masih sudah bersifat khusus, ya berarti kita harus cari lagi kalimat terakhirnya. Nah, di kalimat pertama ini kalimat sudah merupakan kalimat yang khusus. Kenapa? Kita lihat sendiri di sini. Di sini sudah disebutkan. Diketahui bahwa 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan. Nah, sudah diperjelas bahwa kalimat ini sudah memperjelas. Kalimat ini ya kalimat penjelas, baik sedang maupun berat. Sudah diperjelas kerusakannya itu kerusakan yang bagaimana, kerusakan yang sedang atau berat. Nah, jadi kalimat ini merupakan kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Nah, kita lihat kalimat terakhirnya. Gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, ya, kerugiannya apa aja? Ini kan masih bersifat umum ya. Kerugian ini termasuk ke dalam kata umum. Dan kita harus memerlukan penjelasan-penjelasan dari kerugiannya apa-apa saja kan begitu. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, di sini sudah dijelaskan ternyata. Kerugiannya apa ya? Orang selamat dari gempa tersebut kini berusaha bertahan hidup dengan kondisi kekurangan air, pakaian layak, makanan, ya, penyakit kulit, tinggal di pengungsian yang tingkat sanitasinya kurang baik seperti itu. Jadi kalimat-kalimat sebelumnya ini menjelaskan kalimat terakhir. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat utama dalam paragraf yang pertama ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jenis paragraf ini adalah paragraf induktif. Ya, kenapa paragraf induktif? Karena kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kita lihat ini paragraf kedua. Sama seperti yang pertama tadi, kita lihat dulu kalimat pertamanya. Ya, kalimat pertamanya bagaimana? Apakah sudah mengacu kepada istilah-istilah yang umum atau khusus? Ya, kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan.
sudah mulai dikembangkan. Kita lihat kalimat kedua. Salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Bagaimana? Sudah bisa kita lihat di sini, ya. Jadi ini merupakan kalimat yang masih umum. Kenapa? Ada kata kunci yang menyatakan bahwa kalimat ini masih kalimat umum, yaitu dikembangkan. Kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Siapa yang mengembangkan? Apa yang dikembangkan? Bagaimana pengembangannya? Nah, berarti ini perlu penjelasan-penjelasan yang lebih rinci kan? Nah, lihat kalimat keduanya. Salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan. Ibu-ibu nelayan di Balikpapan inilah yang gencar mengembangkan makanan berbahan dasar buah mangrove. Artinya kalimat kedua dalam paragraf ini menjelaskan kalimat pertama. Dari sini kita sudah tahu, tidak perlu kita membaca semuanya lagi, bahwa kalimat yang pertama adalah kalimat utama. Nah, kalimat pertama inilah kalimat utamanya. Dari kalimat utama ini barulah kita ambil simpulan gagasan utamanya, ya, atau gagasan pokoknya lah, seperti itu. Apa gagasan utamanya? Kita ambil simpulan. Makanan berbahan dasar buah mangrove mulai dikembangkan. Boleh. Makanan berbahan dasar buah mangrove mulai dikembangkan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat perbedaan antara kalimat utama dengan gagasan utama, ya kawan-kawan, ya. Kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang ada di dalam paragraf. Jadi kalimat yang keberadaannya memang ada di dalam paragraf gitu. Sementara gagasan utama ini kita ambil dari kalimat pertama. Gagasan yang ada di dalam kalimat utama ini apa? Nah, gagasannya makanan berbahan dasar buah mangrove mulai dikembangkan. Seperti itu. Jadi jenis paragraf yang kedua ini adalah paragraf deduktif, ya. Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Seperti itu. Cek dulu. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga, ya kawan-kawan, ya. Nah, di paragraf ketiga ini berarti tinggal satu nih, sudah jelas, ya. Tidak perlu dicari lagi, ya udah pasti nih. Gitu. Kalau yang ini tadi paragraf induktif. Nah, ini kita belum buat, ini kita tulis dulu. Kalimat utama. Kalimat utamanya, gempa yang berpusat di Banten itu menimbulkan banyak kerugian, gitu ya. Gagasan utama. Nah, dari kalimat ini, kalimat utama ini kita ambil gagasannya. Intinya apa sih sebenarnya yang disampaikan dalam kalimat utama ini? Gitu. Gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Ya, gagasannya ya tidak perlu sebanyak ini, ya. Gagasannya cukup kita buat, alah kok gagasan. Gempa di Banten, gempa yang berpusat di Banten menimbulkan banyak kerugian. Dah begitu aja lah, ya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya intinya kan ini, ya. Gempa yang berpusat di Banten menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, bagi masyarakat yang terkena dampaknya ini merupakan apa, ya? Perluasan. Ini merupakan perluasan dari kalimat ini, kalimat
utama ini ya. Jadi kalaupun kita tidak menggunakan ini ya sebenarnya tidak apa-apa, tapi untuk lebih menjelaskan secara detail siapa yang merasakan kerugian, sebenarnya kan sudah pasti ya. Kalau gempa di Banten ya berarti masyarakat Banten yang merasakan dampaknya gitu. Nggak mungkin kan gempa di Banten yang merasakan dampaknya itu di Kepulauan Meranti gitu kan, jauh sekali. Nah, jadi ini adalah perluasan kalimat utama ini. Jadi cukup kita buat saja gempa yang berpusat di Banten menimbulkan banyak kerugian untuk gagasan utamanya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ya sudah jelas ya, berarti ini kalimat berarti ini termasuk paragraf variatif. Kita lihatlah biar lebih pasti ya. Meskipun tinggal di desa, banyak orang tua yang kini sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Kita lihat dari kalimat pertama ini, apakah ada kata kunci yang bisa kita jadikan patokan bahwa kalimat itu masih bersifat umum gitu ya. Nah, untuk melihat itu kita boleh mengacu kepada kalimat kedua. Mereka mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan sampai tingkat tinggi ya. Berarti ada kata kunci yang menandakan bahwa kalimat ini masih bersifat umum, yaitu apa? Mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan sampai tingkat tinggi. Berarti ini adalah sebuah kesadaran kan gitu ya, sebuah kesadaran. Nah, menyadarinya itu pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Mereka sadar, dengan kesadaran itu apa sih yang dilakukan para orang tua untuk mendorong anaknya tetap sekolah sampai tingkat yang lebih tinggi kan gitu, seperti yang disampaikan pada kalimat kedua. Pada kalimat ketiga juga dijelaskan bahwa tak jarang mereka menjual berbagai harta yang mereka miliki seperti hewan ternak, sawah, kebun. Nah, ini kan salah satu usaha atau upaya dari orang tua agar anaknya itu bisa sekolah sampai ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu ya. Nah, ini kan merupakan suatu kesadaran orang tua bahwa sekolah itu penting. Bukan sekolah ya, pendidikan, bahwa pendidikan itu penting. Nah, mereka pun rela terpisah untuk beberapa waktu dengan anak-anaknya selama menempuh pendidikan karena sang anak harus menetap di kota yang jaraknya jauh dari desa. Nah, seperti itu. Jadi sudah dijelaskan dalam kalimat kedua, ketiga, keempat. Ini menjelaskan pada kalimat pertama ya, kesadaran orang tua yang bagaimana sih yang dilakukan oleh orang tua dalam mendorong anaknya dalam menempuh pendidikan seperti itu. Nah, dalam kalimat ketiga, orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikirnya, tidak seperti dahulu. Nah, kalau kita amati kalimat kelima dengan kalimat yang pertama, ini kan sebenarnya punya gagasan yang sama. Meskipun tinggal di desa, banyak orang tua yang kini sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikirnya, tidak seperti dahulu. Pola pikir yang bagaimana? Pola pikir yang yaitu tadi tentang pentingnya pendidikan, gitu ya. Jadi kalimat pertama dan kalimat kelima ini merupakan satu gagasan, tapi disampaikan dengan redaksi yang berbeda seperti itu. Jadi bisa kita buat kalimat utama ya, boleh sih mungkin kalau seperti ini ya. Ini kalimat terakhir ini bisa dijadikan sebagai simpulan dalam paragraf ini, bahwa orang tua di desa sudah mengubah pola pikirnya, tidak seperti dulu ya. Kenapa? Apa yang diubah? Pola pikir yang bagaimana? Pola pikir yang itu tadi, pentingnya pendidikan bagi anak-anak, seperti itu ya. Nah, kalimat utamanya kita boleh ambil di sini atau boleh ambil di sini ya, atau kita ambillah dua-duanya kan. Yang pertama ini, yang kedua ini
karena yang diminta kalimat ya. Berarti inilah kalimat utamanya. Ini kalimat utamanya. Sementara gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya tetap satu, walaupun kalimat utamanya ada dua ya. Maksudnya bukan dua, satu, tapi disampaikan dengan penyampaian atau redaksi yang berbeda. Seperti itu. Jadi gagasan utamanya apa? Jadi dari kedua kalimat ini kita ambil satu gagasan ya. Kita ambil ya, orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikirnya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai gagasan utama di dalam kalimat terakhir ini ya. Nah, ini masih bersifat umum ya, pola pikir yang bagaimana sih, nah, masih sangat umum seperti itu. Jadi itu berarti ini adalah paragraf yang berjenis paragraf variatif atau campuran. Jadi dapat kita simpulkan dari apa yang telah kita lakukan bahwa cara menentukan gagasan pokok dalam paragraf yang pertama, lihat kalimat pertama, kedua, dan terakhir ya. Jadi kita lihat dulu kalimat pertamanya bagaimana, kemudian kita lanjut ke kalimat kedua. Nah, kalau kita belum ketemu, kita pergi ke kalimat terakhirnya seperti itu. Jadi kita lihat inti kalimat dari kalimat pertama, kedua, dan terakhir. Apakah kalimat pertama itu sudah merupakan kalimat penjelas? Kalimat kedua kita lihat juga menjelaskan pada kalimat yang pertama, dan kalimat ketiga menjelaskan pada kalimat kedua, begitu seterusnya. Dan kita lihat kalimat terakhir ya. Jadi intinya kita lihat saja dulu kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalau masih berkaitan, nah dua kalimat ini kita lihat mana kalimat yang masih bersifat umum yang membutuhkan penjelasan. Seperti itu. Kalau kedua-duanya sudah merupakan kalimat penjelas, kita lihat kalimat terakhir. Nah, apakah memang benar kalimat terakhir itu merupakan kalimat yang masih bersifat umum. Nah, jadi kawan-kawan, dalam kita menentukan kalimat itu bersifat umum atau tidak, ya, ada kata kunci yang terselip biasanya ya. Tidak semua paragraf sih sebenarnya, tapi ada pada umumnya itu kita bisa menentukan kalimat itu kalimat umum atau tidak. Kita lihat kata kunci, kita cari kata kunci dalam kalimat itu, yaitu kata khusus dalam kalimat. Dalam kalimat pertama atau terakhir itu kita cari kalimat khusus. Kalau kata khususnya. Berarti kalau kita sudah jumpa kata khususnya, tentu kata khusus itu memerlukan penjelasan lagi. Nah, berarti dari situ kita sudah mendapatkan gambaran di mana posisi atau letak gagasan pokoknya. Ya. Nah, sebenarnya itu saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Ya, dan kemudian kita harus tahu bahwa kalimat utama dan gagasan utama ini merupakan dua hal yang berbeda, tapi masih dalam satu kaitan. Ya, saya jelaskan lagi, biar kita ingat lagi ya, lancar kaji karena diulang kan, seperti itu ya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang keberadaannya konkret ya, benar-benar kita bisa melihat keberadaannya di dalam paragraf itu. Sementara gagasan utama, kita baru dapat gagasan utama ketika kita sudah jumpa kalimat utamanya.
Kalau kita belum jumpa kalimat utamanya, ya kita belum tahu gagasan pokoknya, gagasan utamanya apa. Baik kawan-kawan, itu tadi penjelasan mengenai gagasan pokok ya. Gagasan utama, kalimat pokok, atau istilah-istilah lain itu sebenarnya sama aja, tidak ada bedanya, hanya menggunakan istilahnya saja yang berbeda. Tapi gagasan pokok dengan kalimat utama sudah pasti berbeda ya. Nah, penjelasannya sudah ada di video sebelumnya. Nah, jadi kawan-kawan tidak usah pusing dalam menentukan gagasan pokok, ikuti saja langkah-langkah yang seperti saya sampaikan tadi. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa menentukan sebuah gagasan pokok di dalam sebuah paragraf atau mungkin dalam sebuah wacana. Jadi tidak usah melihat teksnya panjang lalu semakin hati menciut untuk mengerjakan soal, tidak usah ya, hadapi apa yang ada ya. Menentukan gagasan pokok itu seperti kita memancing ikan di sungai. Jadi kalau kita tidak tahu di mana tempat yang biasanya ikan-ikan itu berkumpul, ikan-ikan berada, ya kita mungkin susah untuk mendapatkan ikan. Kita harus mengetahui dulu di mana ikan-ikan itu biasa berkumpul, mungkin kita pancing di situ. Begitu juga kita dalam menentukan gagasan pokok. Jadi kita harus tahu dulu di mana sih biasanya gagasan pokok itu berada. Setelah kita tahu, baru kita pancing. Nah, seperti itu. Kira-kira ada hubungan nggak ya analogi saya itu? Ya anggap sajalah seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu, kita sudah tahu konsepnya, kita sudah tahu teorinya, gagasan pokok itu apa, gagasan utama itu apa, kalimat penjelas itu apa. Nah, tinggal kita mempraktikkan, tinggal kita membuka nalar kita dalam menentukan gagasan pokok itu. Oke kawan-kawan, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan kalian biar menambah wawasan seputar bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.